Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat untuk semuanya. Pada kali ini Pak Edi akan menyampaikan tentang nursing care plan buat vertigo ya. Sebelum kita mengawali proses berkelan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa diberikan kemudahan dan pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi sidni ilma wa rasukhni fahmi. Amin. Vertigo ya kan. Ada yang pernah atau punya pengalaman atau ada yang tahu apa itu vertigo ya kan? Hmm, Dunia terasa berputar ya. Tapi sebenarnya itu adalah suatu sensasi ya. Sensasi di mana seseorang yang mengalami vertigo. Sehingga pada temuan kali ini Pak Edi akan menyampaikan beberapa tujuan. Harapannya adalah setelah mengikuti program ini, kalian semua yang pertama adalah bagaimana bisa mengembangkan dan tentunya lebih banyak hal pekerjaan tentang sebenarnya apa sih diagnosis dari vertigo atau dizziness. Ya. Kemudian mengevaluasi bagaimana pasien untuk memeriksa fisik, kemudian bagaimana untuk pemeriksaan lanjutan, yang dimana itu adalah untuk mengetahui bahwa tersebut adalah mengalami dizziness atau vertigo ya kan. Kemudian yang lain adalah bagaimana kalian bisa mengembangkan atau memahami ya kan bagaimana nursing care plan untuk bagaimana seseorang itu nantinya yang mengalami vertigo ya. Baik. Vertigo atau dizziness ya kan happens to all people ya kan. Jadi semua orang bisa mengalami yang namanya vertigo ya kan. It refers to the spinning sensation patient feel inside their head that's typically accompanied by nausea and vomit. Ya. Jadi bagaimana seseorang itu merasakan sensasi putar, ya. Putar kepalanya tersebut yang dimana itu bisa diikuti dengan mual dan muntah. Ya. Because of this sensation, patients are often unable to sit or even balance themselves, and that puts them at great risk for injury. Ya. Jadi karena sensasi tersebut, tidak jarang pasien itu tidak mampu untuk duduk atau berdiri ya kan. Yang dimana karena dia merasa tidak seimbang dan ini berisiko terjadinya jatuh atau injury ya. Hmm. Bagaimana kita bisa mengetahui dari berbagai banyak nyeri kepala tadi itu ya kan, atau pusing kepala tadi itu ya kan. Ada dengan istilah vitamin C ya kan. Jadi vitamin C di sini adalah singkatan dari vaskuler, infeksius, traumatik, kemudian autoimun, metabolik, idiopatik, neoplastik, dan kongenital. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat, ada hal semua inilah yang menyebabkan terjadinya dizziness tersebut. Ya. Vaskuler, jadi terkait pada peredaran darah. Jadi, sehingga misalnya terjadi karena uh, hipotensi ortostatik. Ya. Jadi hipertensi yang disebabkan karena perubahan posisi ya. Hipotensi yang disebabkan karena perubahan posisi misalnya dari berbaring duduk ke berdiri ya. Kemudian kardiak aritmia atau terjadi stenosis pada katupnya ya, migrain atau karena penyakit-penyakit yang disebabkan karena cerebrovaskuler. Yang kedua adalah infeksi. Nah, infeksi itu bisa labirinitis atau meningitis ya. Kemudian traumatik, adanya benturan ya, benturan di kepala atau yang mengenai kepala atau mengenai telinga. Nah, ini adalah bisa menyebabkan dizziness ya. Kemudian autoimun.
autoimun atau metabolik, misalnya karena pengobatan atau penuaan ya, ini juga bisa menimbulkan terjadinya dizziness tersebut ya. Atau disebabkan karena hal yang lain. Nah, misalnya karena gangguan mental ya kan, atau psikis. Kemudian adanya neoplastik, nah, sehingga adanya tumor ya, jadi adanya keganasan di daerah eh, cerebrospinal ya kan, atau di mana itu bisa meledak, atau karena kongenital, nah, bawaan ya, atau disebabkan karena yang lain, nah, misalnya karena pengobatan. Jadi pengobatan yang menimbulkan terjadi otologik ya kan, atau terjadinya ototoksik ya kan. Sehingga ini bahwa bisa menimbulkan gangguan pada sistem pendengaran ya kan. Misalnya adalah BPPV atau Meniere's disease ya. Nah, penyebabnya apa ya kan? Sehingga kalau kita lihat eh, penyebabnya itu ada dua kategori ya kan. Nah, yang disebabkan karena periferal atau karena sentral ya. Nah, kalau karena sentral itu bisa terjadi pada eh, apa namanya otak atau spinal cord atau sumsum tulang belakang ya, sistem saraf di eh, sumsum tulang di tulang belakang. Nah, kalau periferal itu bisa disebabkan karena eh, problem pada gangguan pendengaran bagian dalam ya. Nah, jadi hal tersebut itu kalau secara garis besar kan. Jadi karena periferal atau karena sentral kan. Nah, atau disebabkan karena terjadi inflamasi ya kan. Nah, inflamasi atau infeksi ya, yang di mana itu adalah eh, kristal kecil yang ada di saluran vestibular ya kan, dan itu menyebabkan iritasi sehingga artinya bahwa menyebabkan gangguan keseimbangan pada koklea dan itu menyebabkan terjadinya terasa spinning atau terasa berputar. Dan ini tadi sudah kita bahas ya secara umum vitamin C tadi itu ya kan. Jadi mayoritas itu disebabkan karena peripheral vestibular disorder kan. Ya, jadi sudah kita bahas tadi itu. Dan kemudian karakteristiknya gimana ya kan? Jadi kalau dilihat dari tipenya ya kan, itu bisa presincope, dysequilibrium, non-spesifik, dan vertigo ya. Nah, kita bahas pada vertigo ini. Nah, sehingga artinya bahwa persepsi yang spinning atau spinning perception. Jadi artinya bahwa ada gerakan, gerakan ya. Nah, dan itu bisa disebabkan karena rotasi ya, bisa rotasi ya, pergerakan itu ya. Nah, waktunya itu muncul bisa less than 1 minute ya, kurang dari 1 menit atau menit to hours, jam ya kan, jam to days ya kan, atau hours to days ya kan. Nah, kalau less than 1 minute itu bisa disebabkan karena BP-BV tadi ya kan, ada gangguan pada sistem pendengaran ya kan. Nah, yang kedua adalah minute to hours ya, minute disease ya kan, migrain, kemudian sipilis dan seterusnya. Kemudian hours to days ya kan, bisa terjadi karena migrain, minute disease atau labyrinthitis ya. Nah, ini kita bahas tentang minute disease. Minute disease itu apa sih ya kan? Minute disease itu adalah jenis vertigo yang disebabkan karena tinnitus atau hearing loss ya kan. Jadi ada gangguan pendengaran atau ketidakmampuan untuk mendengar ya kan. Nah, ini kenapa? Uh, happens when fluid build up within the inner ear. Ya. Jadi bisa muncul disebabkan karena banyaknya cairan yang ada di saluran pendengaran. Nah, sehingga hal tersebut itulah yang disebut dengan Meniere's disease, sehingga menyebabkan low blood pressure, anxiety, kemudian uh, sudden low blood sugar, and also trigger dizziness. Jadi hal tersebut yang memicu terjadinya vertigo, ya. Jadi ada uh, gangguan pendengaran, ya. Uh, Kemudian muncul apa tandanya, ya?
bisa mual, bisa muntah, ya kan? Headaches atau bisa abnormal movement of the eyes, ya kan? Jadi gerakan mata yang apa namanya tidak normal atau tidak disadari, ya kan? Nyeri kepala in the ears, ya kan? Jadi terasa berdengung di telinga atau hearing loss atau tidak dengar apa-apa, ya. Kemudian apa namanya sweating, ya kan? Jadi eh, berkeringat, ya kan? Atau feeling unbalanced. Jadi apa namanya kerasa tidak seimbang, ya kan? Apa yang bisa kita periksa, ya kan? Nah, tentunya kita bisa periksa secara neurologik, ya kan? Jadi bisa tes sensori, ya kan? Proprioceptif, ya, cranial nerves, ya kan? Atau di kardiovaskuler kita bisa auskultasi, palpasi. Nah, kita periksa ortostatik, ya kan? Tensinya apakah terjadi hipotensi karena ortostatik, ya, atau diperiksa dengan otoskop. Nah, jadi diperiksa di dalam telinganya apakah ada cairan atau apa namanya eh, infeksi radang dan lain sebagainya, itu bisa kita kemudian bisa kita tes dengan cuneiform exam, ya kan? Jadi menggunakan garpu tala, ya. Cek garpu tala, kemudian diperiksa kepalanya, lehernya, apakah ada trauma, kita periksa matanya, sehingga apakah ada gerakan bola mata yang tidak disadari, ya kan? Atau dengan pemeriksaan dengan Dix-Helbig maneuver, ya kan? Jadi ini ada nanti kita bahas, yaitu apa sih yang dimaksud dengan Dix-Helbig maneuver, ya kan? Nah, kalau kita lihat bahwa secara utuh bahwa vertigo itu eh, bisa kita juga periksa dengan audiogram, ya kan? Nah, karena audiogram itu berkaitan dengan anatomik pada pendengaran, ya, dan berkaitan dengan vestibulocochlear nervus, ya. Jadi di sini ada saraf yang bersamaan di situ adalah saraf itu yang berhubungan langsung dengan keseimbangan yang ke otak, ya. Jadi bisa vestibular testing dan MRI, ya. Selanjutnya adalah eh, kalau kita lihat secara anatomis, fisiologis dari sistem pendengaran, ya kan, itu pada saraf kranial di ke-8, vestibulocochlear nervus. Nah, inilah yang mempengaruhi terhadap ketidakseimbangan, keseimbangan seseorang, ya. Di situ ada 3 komponen, ya kan, semicircular canal dan 2 otoliths, ya kan. Di sini yang dimana eh, pada space di kepala itu, ya kan, yang bisa mendeteksi adanya gerakan. Gerakan itu bisa gerakan di kepala, postur, atau gerakan bola mata yang tidak seimbang, ya kan. Nah, dan itu eh, dipengaruhi oleh karena adanya problem atau gangguan pada cochlea atau vestibulocochlear nervus, ya kan. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya gangguan ketidakseimbangan karena ada problem di sistem pendengaran. Nah, Dix-Helbig. Nah, Dix-Helbig ini adalah salah satu untuk mengetahui bahwa hal tersebut disebabkan karena gangguan apa namanya BPPV atau gangguan pada vestibulocochlear tadi itu, ya kan. Nah, jadi untuk mengetahui dari vertigo ini dan itu bisa diketahui dengan cara adanya nystagmus atau perubahan kepala yang menyebabkan terjadinya gerakan bola mata yang uncontrollable, ya kan. Jadi tidak bisa dikontrol, ya kan. Nah, jadi gerakannya adalah merotasi kepala, ya kan. Nah, rotasi kepala, harapannya adalah rotasi tadi itu bisa merubah posisi kristal, kanalit, ya kan. Dari kanal, ya, dari kanal tadi, kemudian bisa untuk mengoreksi bagaimana komposisi dan bisa menimbulkan terjadinya nystagmus, ya kan. Nah, jadi mari kita lihat
Mari kita lihat video Dix Helpik to diagnose BPV ya. The Dix-Hallpike maneuver is performed whenever BPPV is suspected of causing a patient's dizziness. The head is turned 45 degrees and the body laid back such that the head is extended about 20 to 30 degrees. If BPPV is present, eye twitching called nystagmus will occur. Eye twitching that rotates is called torsional nystagmus. Side-to-side eye twitching is called horizontal nystagmus. Eye twitching that goes up and down is called vertical nystagmus. The Dix-Hallpike maneuver is then repeated on the opposite side. This maneuver should be repeated several times to document for fatigability. When performing this maneuver, another individual can help. Please note that feeling dizzy but without nystagmus is not considered diagnostic for BPPV. Eye twitching must be present for BPPV to be diagnosed. Rotatory nystagmus indicates posterior canal BPPV for which the Epley maneuver is performed. Lateral nystagmus indicates lateral canal BPPV for which the Lempert maneuver is performed. Vertical nystagmus indicates superior canal BPPV for which the deep head hanging maneuver can be performed. Jadi video tersebut adalah bagaimana kita mengidentifikasi yang disebabkan oleh BPPV dengan cara tadi tersebut. Jadi pasien dibaringkan, kemudian kepalanya dimanover dari ke kanan ke kiri dan kemudian duduk ya. BPPV itu apa sih ya kan? Jadi BPPV itu adalah gimana terjadi gangguan pada vestibular kan. Vestibular periferal ya. Jadi umumnya itu pada pasien 40-50 tahun dan lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Kenapa kok bisa terjadi? Ini terjadi karena otoliths accumulate in most commonly posterior semicircular canal. Jadi terjadi kanalitiasis. Jadi ada terjadi peradangan infeksi pada saluran kanal yang menyebabkan terjadi akumulasi cairan di sana. Nah, tandanya apa? Dia terjadi vertigo. Ya. Nah, jadi vertigo yang dimana ditandai dengan adanya nystagmus atau gerakan bola mata yang tidak terkontrol. Ya. Jadi, gerakan bola mata yang tidak terkontrol inilah yang menyebabkan terjadinya vertigo. Ya. Jadi, terasa dunia berputar. Ya. Nah, jadi itu adalah kondisi di mana vertigo yang disebabkan karena BPPV ya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk di BPV itu ya kan? Yang disebut itu adalah dengan apply maneuver. Jadi artinya bahwa ini adalah kondisi di mana perlakuan untuk perubahan dari kristal yang ada di saluran tersebut dirubah posisinya. Ini ada videonya, mari kita lihat. Normally, only with head movement does fluid within the inner ear also move, informing the brain that a head turn occurred. However, should a crystal called an otolith gets displaced into the posterior canal of the inner ear, BPPV dizziness occurs. Fluid movement occurs due to the crystal rather than head turns, causing the brain to think movement has occurred even though none has happened. The Epley maneuver is performed to treat this posterior canal BPPV by trying to get the loose crystal out of the canal. This maneuver is started by turning the head 45 degrees and the body laid back such that the head is extended about 20 to 30 degrees. If BPPV is present, eye twitching called nystagmus will occur.
After 30 to 60 seconds, the head is turned 90 degrees to the opposite side and held for another 30 to 60 seconds. The head is then further rotated another 90 degrees, accomplished by having the patient turn onto their side, which is then held for another 30 to 60 seconds. At this point, the head should be turned 45 degrees from the horizontal. When performing this maneuver, another individual can help with these position changes. The maneuver is then completed by having the patient sit up. So what's going on with these position changes? Essentially, the head is moved in such a way to manipulate the crystal to fall towards the canal opening. With each position change, it takes about 30 to 60 seconds for the crystal to settle into the most dependent position in the canal. If turns are made before the crystal has a chance to settle, the crystal may fall back the wrong way and the maneuver will fail. It's also important that the head positions are angled correctly, or else the crystal will not settle to the correct position in the canal and the maneuver will fail. Also, if the position changes are done too slowly, the crystal may not settle quickly enough from lack of momentum and the maneuver will also fail. Once the crystal falls out of the canal, the dizziness should resolve if due to posterior canal BPPV. Jadi, apply maneuver tersebut itu adalah memposisikan pasien dengan berbaring, kemudian kepalanya lebih rendah 30 derajat, 30-60 detik. Kemudian setelah itu dimiringkan ke kiri, 30-60 detik, dan kemudian diposisikan duduk dengan cepat. Nah, harapannya apa? Kristal yang ada di saluran kanal tersebut itu bisa kembali ke posisi semula, ya. Itu harapannya nanti kalau itu adalah bisa membantu pada pasien vertigo yang disebabkan oleh BPPV, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Meniere's disease. Nah, Meniere's disease itu juga seperti yang kita tahu bahwa endolymphatic hydrops yang dimana tidak teridentifikasi penyebabnya. Nah, sehingga ini bisa terjadi pada usia 40-50 tahunan, dan kemudian itu terjadi pada laki dan perempuan sama, 1:1. Nah, apa yang menyebabkannya? Itu karena terjadi overakumulasi pada endolymphidin fast. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya vertigo juga, yang dimana itu kejadiannya secara tiba-tiba, ya. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan, ya kan? Nah, pada Meniere's disease yang pertama adalah dengan memberikan diet dimodifikasi. Jadi minimalkan atau dibatasi penggunaan kafein, alkohol, rokok, ya, dan garam. Ya. Yang kedua adalah dikasih diuretik. Nah, harapannya dikasih diuretik itu dapat menurunkan volume cairan yang berlebihan tersebut. Yang ketiga adalah simptomatik. Jadi dikasih antivertigo, antiemetik, sedatif, dan antidepresan. Nah, atau jika semua ini tidak bisa membantu, dilakukan dengan pembedahan. Pembedahan ini yang dimaksud adalah dengan memberikan injeksi pada intratimpanik, jadi di dalam saluran pendengaran bagian dalam diberikan steroid, ya. Dan ini untuk membantu supaya bisa menurunkan atau membantu pada vertigo, ya. Nah, nursing care plan-nya gimana pada vertigo, ya. Nah, yang pertama adalah diagnosa keperawatan yang muncul adalah risiko terjadinya jatuh, ya kan. Karena apa? Karena vertigo, ya, sehingga risiko dia untuk terjatuh. Ya. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira level mana pasien tersebut mengalami risiko jatuh. Kita tanya apakah pernah terjatuh sebelumnya, apakah dia ada perubahan status mental, apakah ada kekurangan defisit atau sensori, ya, atau keseimbangan pasien. Sehingga bahwa hal-hal tersebut kita bisa tanyakan, identifikasi, sehingga nanti harapannya adalah bisa
mengetahui level dari risiko pasien. Nah, setelah kita mengetahui risiko tadi itu, kemudian dikasih tanda. Jadi di gelang, di tangan, identifikasi gelang, yang dimana untuk mengidentifikasi bahwa pasien ini loh, dia termasuk golongan risiko jatuh yang ringan, berat, atau apa namanya, ringan atau berat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah eh, pastikan di samping bedside atau tempat tidur itu apapun yang dapat menyebabkan terjadinya trauma kepala. Jika seandainya sewaktu-waktu dia terjatuh, sehingga hindari. Kemudian tempatkan call light atau tombol yang dimana kalau sewaktu-waktu dia itu ada membutuhkan bantuan untuk tombol tersebut, sehingga harapannya adalah bantuan segera diberikan. Kemudian yang selanjutnya adalah pastikan bahwa bednya itu rendah, sehingga kakinya itu tidak menggantung. Karena kalau menggantung, dia ngeranggeh-ngeranggeh kesusahan, itu bisa sangat berisiko untuk terjadi jatuh. Sehingga pastikan posisi bed itu rendah, sehingga kaki kalau duduk itu bisa menapak di lantai. Itu untuk meminimalkan terjadinya jatuh. Kemudian kasih bed rail. Jadi apa namanya tempat tidurnya kanan kirinya bed rail dipasang atau diberikan supaya dia apa namanya sewaktu-waktu dia butuh dia tidak mengalami jatuh dan hindari menggunakan restraint ya. Kemudian sampaikan ke pasien kalau dia itu mau duduk, mau berdiri itu adalah dengan slowly ya. Move slowly. Ya, jadi artinya bahwa kenapa kalau dia tiba-tiba seperti yang saya sampaikan tadi itu, kalau dia itu karena BPPV, perubahan posisi yang tiba-tiba itulah menyebabkan terjadinya orthostatic hypotension dan itu menyebabkan terjadinya vertigo ya. Nah, sehingga pelan-pelan. Kemudian tempatkan pasien ruangannya dekat nurse station. Sehingga kalau sewaktu-waktu misalnya dia butuh bantuan, perawat itu segera lebih mudah untuk mengaksesnya, membantunya. Dan yang terakhir adalah encourage atau motivasi buat keluarga, di mana untuk selalu standby atau eh, eh, memantau ya kan, pasien tersebut karena kalau sewaktu-waktu butuh bantuan, dia ada keluarga yang bisa untuk membantu supaya meminimalkan terjadinya jatuh. Ya. Yang kedua adalah gangguan. Karena apa? Karena gangguan persepsi sensori yang dimana menyebabkan vertigo tadi itu bisa jadi dia keterbatasan dalam mobilitas. Sehingga yang pertama yang dilakukan adalah kita identifikasi fungsi dari ketergantungannya. Jadi 0 sampai 4. Artinya bahwa kalau 4 itu adalah bantuan total, nah, kalau 0 itu berarti tidak ada bantuan, kalau 1 berarti ringan. Jadi artinya bahwa kita identifikasi pasien tersebut masuk di level yang mana. Nah, kemudian yang kedua adalah pastikan bahwa lingkungannya itu aman. Bed rail-nya, bednya, kemudian hindari hal yang menyebabkan dia terjatuh. Seperti yang intervensi sebelumnya tadi itu. Kemudian eh, berikan izin pada pasien untuk melakukan aktivitas yang sekiranya dia itu mampu untuk melakukan tetapi tidak dipaksakan. Ya, eh, move slowly ya kan. Kalau dia gerak atau berubah posisi, kalau melakukan aktivitas dengan pelan-pelan. Kalau memang dia butuh bantuan, bisa minta bantuan dengan memencet eh, apa namanya tombol di ruangannya, kemudian untuk diberikan bantuan. Dan yang terakhir adalah berikan obat sesuai dengan resep dari dokter, ya. Nah, sehingga apa poin dari vertigo ini, ya kan? Karena vertigo itu sangat luas sekali diagnosisnya dan macam-macam penyebabnya. Sehingga pastikan bahwa vertigo ini apakah disebabkan karena otologik atau karena non-otologik. Karena apa? Tadi saya sampaikan, yang paling banyak itu adalah karena gangguan
pendengaran atau terjadi perubahan fungsi pada sistem pendengaran ya. Itu untuk memastikan. Kedua adalah di mana untuk melihat bahwa vertigo ini harus kita lihat secara komprehensif. Tadi salah satunya adalah dengan cara untuk mengetahui dengan Dix-Helpig maneuver ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bisa dibantu dengan cara treatmentnya dengan apply maneuver ya. Saya kira itu dari Pak Edi yang disampaikan. Yang terakhir adalah nanti silahkan kerjakan post testnya di alamat yang sudah tercantum di slide tersebut ya. Sehingga nanti dikerjakan setelah melihat video ini ya. Saya kira itu yang Pak Edi sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.